Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan PJJ kita pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang polusi, yaitu pada KD 3.7. Pada pertemuan sebelumnya melalui tayangan video pembelajaran kalian sudah mengenal, kalian sudah memahami tentang konsep daripada polusi atau pencemaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan mengenai macam-macam polusi berdasarkan keberadaannya di lingkungan ya. Jadi di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita bisa menganalisis polusi di lingkungan sekitar kita dan melakukan penanganan polusi secara sederhana di lingkungan kita. Sedikit mereview pertemuan minggu lalu tentang konsep polusi ya, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Jadi yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya lagi. Nah, dalam gambar ini salah satu contoh lingkungan yang sudah tercemar ya. Jadi ini adalah lingkungan perairan, ada hewan yang hidup di sana, kemudian ada limbah atau ada polusi ya, atau ada pencemar, minyak mentah yang tumpah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup berat ya, karena lingkungan tersebut tidak lagi bisa memberikan fungsi utamanya ya, sebagai tempat hidup atau sebagai sumber kehidupan bagi hewan atau makhluk hidup yang ada di sana, seperti itu ya. Nah, apakah kamu sering mendengar tentang istilah polusi atau pencemaran ya? Jadi kalau kita bilang polusi itu nama lainnya adalah pencemaran. Kita mungkin pernah melihat asap kendaraan yang begitu kelam berwarna hitam ya, seperti itu. Atau kita pernah melihat air sungai atau air kali yang juga airnya berwarna hitam dan menimbulkan aroma atau bau yang tidak sedap. Nah, itu merupakan salah satu tanda atau ciri-ciri bahwa lingkungan tersebut yang telah kita lihat sudah dalam kategori tercemar, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan tempat sekitar kita tinggal itu baik air, tanah maupun udara tidak ada atau tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan terjadinya pencemaran. Nah, ini kita lihat salah satu contoh, ada burung camar yang mati karena memakan sampah-sampah di pantai. Kemudian setelah dianalisis dalam tubuhnya ini banyak sekali sampah-sampah terutama dari plastik ya dan lain-lain ini yang menyebabkan gagal fungsi daripada organ tubuh si burung tersebut. Nah, ini salah satu contoh dampak daripada terjadinya pencemaran. Nah, sebelum kita lanjut mengenai macam-macam pencemaran berdasarkan keberadaannya di lingkungan, saya akan coba mengaitkan sedikit keterkaitan antara limbah yang sudah kita pelajari pada pokok bahasan yang lalu, kemudian ada istilah polusi atau pencemaran, dan ada istilah polutan atau pencemar. Ini adalah suatu istilah yang definisinya berbeda tetapi saling berkaitan ya. Jadi kita awali dari limbah dulu nih. Jadi limbah itu kan sisa buangan dari kegiatan manusia ya. Dan kita sudah sepakat bahwa ada limbah yang positif yang kita bisa manfaatkan dan ada limbah yang negatif yang kita biarkan saja dia berada di lingkungan kita. Nah, limbah yang kita biarkan ini bisa disebut dengan polutan atau pencemar ya. Jadi keterkaitannya limbah dengan polutan yaitu ketika limbah itu pertama melebihi jumlah ambang batas dan yang kedua berada pada tempat yang tidak seharusnya. Ya, misalnya sampah tersebut harusnya ada di tempat pembuangan, tapi ternyata ada di jalan-jalan. Nah, itu predikatnya sudah bukan limbah lagi, tetapi menjadi sebuah polutan atau pencemar.
Nah, apa kaitannya dengan peristiwa polusi atau pencemaran? Semua polutan ya atau pencemar tadi, zat-zat pencemar nanti pasti pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan atau yang kita kenal dengan nama polusi ya. Jadi ada limbah, ada polutan, dan ada polusi. Ini saling berkaitan ya. Nah, berdasarkan keberadaannya di lingkungan, polusi itu nanti dibedakan menjadi 3 ya secara umum. Yang pertama ada polusi udara, kemudian ada polusi air, ada polusi tanah, dan nanti ada satu lagi tambahan yaitu polusi suara ya. Tidak dituliskan di sini tapi termasuk dalam penggolongan polusi ya. Kenapa suara bisa dikategorikan sebagai pencemar atau polusi? Nanti kita akan lihat pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kita akan bahas tentang polusi udara ya, polusi udara. Kita akan next. Nah, oke. Alam sebetulnya memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah tercemar melalui proses pemurnian alami. Jadi kalian mungkin pernah melihat asap hitam keluar dari bis ya atau dari kendaraan bermotor, lalu dalam beberapa waktu asap tersebut menghilang dengan sendirinya. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa pemurnian alami yang dilakukan oleh alam. Nah, proses ini bisa terjadi jikalau jumlah polutannya atau pencemarnya itu sedikit. Tapi kalau jumlah polutannya banyak, ya ini akan sulit untuk mengalami pemurnian alami. Pertambahan penduduk dunia yang terus meningkat dan perkembangan teknologi serta industri yang sangat pesat merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah zat pencemar di alam. Apa yang terjadi jika jumlah polutan sangat banyak? Nah, jumlah polutan yang banyak akan membuat alam kehilangan kemampuannya untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Nah, ini harus hati-hati ya, karena akan berdampak pada kehidupan kita secara langsung. Nah, adapun tentang polusi udara, kita akan bahas tentang macam-macam polutan atau macam-macam zat pencemar yang biasa kita temukan di udara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok polutan yang bisa kita jumpai di udara. Yang pertama adalah materi partikulat, yang kedua nitrogen oksida, kemudian yang ketiga sulfur oksida, yang keempat karbon oksida, yang kelima hidrokarbon, dan yang terakhir adalah ozon atau O3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan materi partikulat? Materi partikel padat ataupun partikel cair yang tersuspensi di udara, tercampur di udara. Baik yang ukurannya kecil ataupun yang ukurannya relatif. Contohnya kalau materi partikulat ini misalnya adalah debu ya, atau misalnya contoh lainnya lagi misalnya serat asbes ya yang terbawa aliran angin atau aliran udara. Ini adalah contoh polutan di udara yang pertama, yaitu materi partikulat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nitrogen oksida. Maksudnya adalah ikatan atau reaksi antara gas nitrogen dan gas oksigen. Ya, bentuknya nanti bisa NO2, nitrogen dioksida, atau nitrit oksida ya, dan lain sebagainya. Biasanya ini dihasilkan dari kegiatan industri atau kegiatan pabrik. Ciri-cirinya gas ini biasanya menghasilkan warna yang agak kecoklatan ya, seperti itu. Dan bisa menyebabkan terjadinya merusak komponen-komponen yang ada di udara, komponen-komponen gas yang ada di udara. Bahkan nanti bisa bereaksi dengan polutan-polutan lain di udara, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya seperti hujan asam dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sulfur oksida atau ikatan antara gas sulfur, gas belerang dengan oksigen. Contohnya adalah SO2, sulfur dioksida. Gas ini memang tidak berwarna, tidak kelihatan, tetapi dia memiliki ciri khas bau yang sangat menyengat seperti bau belerang. Namanya juga belerang oksida atau sulfur oksida. Dari mana dihasilkan? Sama, misalnya dari industri, dari pabrik, kemudian dari pembakaran kendaraan yang tidak sempurna, kemudian dari secara alam juga bisa ya. Jadi penyebab daripada polutan ini bisa dihasilkan alami, misalnya dari letusan gunung api ya, gas belerang juga dihasilkan ya.
atau bisa juga secara buatan manusia seperti tadi yang sudah saya sebutkan, dari kendaraan, dari pabrik dan lain sebagainya. Jadi dari sumber alam maupun sumber kegiatan manusia. Kemudian yang keempat, karbon oksida, ikatan antara oksigen. Bentuknya bisa CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini dihasilkan dari mesin kendaraan yang sudah tua misalnya, yang tidak bisa maksimal lagi proses pembakaran di dalam mesin tersebut, sehingga gas tersebut nanti akan keluar dari emisi gas buang, kemudian akan mencemari lingkungan. Gas ini sangat berbahaya ya, karena tidak berbau, kemudian tidak berwarna, ya kan, tidak berasa gitu ya, tapi bisa terhirup ke dalam tubuh kita. Bahayanya apa? Kalau gas ini masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa menyamar seperti oksigen, ya, menggantikan posisi oksigen di dalam darah kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau oksigen untuk proses metabolisme pembakaran, tetapi kalau gas karbon oksida atau CO ini, karbon monoksida ini, dia bersifat racun sehingga menyebabkan gagal fungsi pernafasan kita, dan kalau dibiarkan bisa fatal, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, ini hati-hati ya untuk kendaraan-kendaraan yang sudah tua atau mesin-mesin dari pabrik yang menggunakan bahan bakar karbon yang usia kendaraannya sudah melebihi dari 30 tahun. Nah, ini juga hati-hati ya, karena pembakarannya tidak sempurna. Atau contoh lain dari karbon oksida adalah CO2. Nah, CO2 ini dari kegiatan pembakaran. Pembakaran bisa macam-macam ya, pembakaran dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita nafas, kemudian kita menghembuskan CO2. Ya, itu zat sisa juga itu ya, sifatnya panas. Makanya kalau banyak karbon dioksida itu membuat lingkungan menjadi panas. Kalau kita ada dalam sebuah ruangan, orangnya banyak, nggak ada sirkulasi udara, akibatnya panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Atau bisa juga dari pembakaran hutan atau hutan yang terbakar ya, seperti itu. Nah, itu juga banyak sekali gas karbon dioksida. Bisa mengganggu kesehatan, contohnya kalau kita menghirup gas karbon dioksida itu bisa menyebabkan sakit atau gangguan pada saluran pernafasan seperti pada paru-paru, seperti itu. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 belum berakhir ya, jadi jangan sampai menambah masalah menjadi lebih besar lagi, seperti itu. Kelompok yang kelima adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini adalah bahan kimia yang reaksi dari unsur hidrogen dan karbon. Contohnya adalah C6H6 benzena. Nah, ini bahan bakar kendaraan seperti bensin ya. Ini juga termasuk penyebab daripada pencemar di udara. Jadi kalau bensin dibakar, kemudian nanti kondisi pembakarannya tidak sempurna, juga bisa menghasilkan senyawa berbahaya ya dari kelompok hidrokarbon ini ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ozon. Ozon itu O3 itu kalau berada pada tempatnya, misalnya dia ada di lapisan stratosfer ya, lapisan ketiga dari permukaan bumi kita. Kalau dia ada di sana, dia sangat membantu untuk menseleksi radiasi matahari yang langsung masuk ke dalam perut bumi ya, ke dalam bumi kita. Ya, tetapi ketika dia adanya di luar wilayahnya, misalnya di lapisan troposfer itu lapisan permukaan bumi kita yang kita tinggal ini ya. Nah, dia akan berbahaya ya buat lingkungan dan bahkan buat kesehatan manusia. Nah, tadi konsepnya kan kalau polutan itu berarti sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, ozon ini harusnya ada di lapisan stratosfer, tetapi ketika dia ada di lapisan troposfer, maka dia akan berperan sebagai pencemar atau polutan ya. Oke, itu adalah kelompok polutan di udara. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Jadi untuk polusi tanah, air dan udara, suara nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini kalian bisa langsung membaca buku Erlangga, ada di halaman 159 sampai dengan 160. Silakan dibaca. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.